Kembali lagi bersama saya di Her Story dan juga dua narasumber kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih upaya kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mungkin saya ke Ibu Witri dulu. Oke. Terima kasih Mbak Mutia. Ya, kampus memang harus responsif terhadap persoalan-persoalan ini karena kemudian efek dari kekerasan seksual itu panjang sekali gitu loh. Artinya apalagi misalnya pelaku adalah dosen atau tendik atau yang selalu menjadi istilahnya ancaman bagi semua aktivitas akademika misalnya. Untuk itu perlu ada proteksi aturan khusus misalnya karena saya di PTKAI itu kemarin kita sudah jaringan PSW seluruh PTKAI kemudian merumuskan bareng-bareng adanya surat keputusan SK Dirjen yang terkait pada untuk penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, kemudian berdasarkan SK Dirjen itu kemudian diturunkan ke kampus masing-masing untuk munculnya SK Rektor terkait pada penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, aturan ini sangat penting gitu untuk memproteksi, tidak hanya untuk memproteksi para penyintas, tetapi juga memberi efek jera kepada para pelaku serta memberi sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terkait pada kesadaran akan pentingnya bentuk penyadaran pada semua sivitas akademik akan pentingnya isu ini gitu. Misalnya banyak yang mahasiswa misalnya tidak tahu bahwa dia yang dilakukan pada dia itu adalah bentuk kekerasan seksual misalnya. Sejauh ini apa ada usaha yang sudah dilakukan oleh kampus yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan kasus? Nah, yang kita lakukan adalah kemarin itu adalah mendraft bentuk SK Rektor tentang kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian kita bikin draft turunan SOP-nya seperti apa. Nah, jadi di situ ada paling tidak ada 3 bagian yang harus menjadi konsen kita. Yang pertama adalah bentuk pencegahannya. Kemudian termasuk bentuk sosialisasinya, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi di kampus yang kemudian disosialisasikan ke mahasiswa. Yang kedua adalah bentuk pelayanan layanan untuk penyintas, misalnya bentuk bagaimana mereka harus mengadu, kemudian bagaimana trauma healing mereka dan ada divisi untuk itu gitu. Dan yang ketiga adalah sanksi untuk pelaku tentu saja. Nah, di sini dibutuhkan tentu saja komisi di UIN Sunan Kalijaga yang kita usulkan ada bentuknya unit layanan terpadu yang menaungi kejahatan seksual ini gitu. Dan dalam 3 bagian ini yang kemudian saling bersinergi di bawah rektor, wakil rektor, di bawah rektor ya tentu saja. Tetapi tentu saja yang di bawah wakil rektor bidang 3. Ya, baik. Nah, jadi itu yang setidaknya menjadi konsen kita. Semoga ini bisa dilakukan oleh hampir di semua kampus begitu. Karena ini memang kekerasan seksual berbeda sih dengan kejahatan di kampus yang lain, misalnya plagiarisme dan lain-lain ya. Ini kan extraordinary crime, di mana juga harus memberi efek jera kepada para pelaku. Gitu. Ya, baik, terima kasih Ibu Witriani. Saya ke Ibu Olive ya. Ibu Olive itu tadi ada usaha yang sudah dilakukan oleh pihak kampus dalam menangani kekerasan seksual. Saya ingin ke Komnas Perempuan. Apa upaya dan usaha yang sudah ataupun akan dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk kemudian menciptakan kampus yang aman dan nyaman? Apakah ada sinergi dengan kampus Ibu Olive?
Baik Mbak, sejak tahun 2018 Komnas Perempuan itu sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama yang kemudian di bulan Oktober 2019 kemarin itu lahir surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri. Jadi tindak lanjut dari adanya surat keputusan ini, Komnas Perempuan kemudian melakukan workshop pelatihan membuat SOP kepada kurang lebih 42 pusat studi gender dan anak di perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia, sehingga mengharapkan nanti pada akhirnya perguruan tinggi Islam ini akan memiliki aturan sendiri tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus mereka. Selain itu juga yang sekarang sedang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah berproses bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat MOU mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan dan kebudayaan. MUI ini cakupannya lebih luas karena tidak saja menyangkut seksualitas, tetapi juga menyangkut hak-hak asasi perempuan, inklusivitas maupun perdamaian. Dari kerjasama ini kami mengharapkan bahwa akan muncul peraturan menteri, dan ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggodok peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Karena selama ini khususnya perguruan tinggi di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan belum punya aturan dasar hukum. Nah, selain itu yang kami harapkan dari Komnas Perempuan adalah untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman dengan kondisi zero toleransi, ya, kondisi kampus yang zero toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, di mana kampus itu harus punya aturan khusus tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, yang juga kampus itu bisa melindungi korban, juga kampus itu harus mendorong seluruh sivitas akademika untuk yang mengalami ataupun mengetahui kasus kekerasan seksual untuk bisa dilaporkan. Nah, Komnas Perempuan sendiri berharap aturan dan implementasi dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini juga nanti menjadi bagian dari penilaian akreditasi di perguruan tinggi, sehingga memang betul-betul ada kekuatan yang membuat pelaku tidak terjadi predator kekerasan seksual di kampus, sehingga betul-betul kampus itu aman dan nyaman dan zero toleransi terhadap kekerasan seksual. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Witriani dan juga Ibu Olivia. Jadi kekerasan seksual di kampus itu adalah fakta yang tidak bisa disangka dan terjadi dalam berbagai bentuk. Ada pelecehan seksual, ada perkosaan, dan juga cybercrime. Dan pastinya butuh kerjasama semua pihak untuk kemudian bagaimana menghapuskan kekerasan seksual khususnya di dalam kampus, gitu. Baik, terima kasih kawan Puan sudah bergabung di Hair Story hari ini. Jangan lupa nantikan seri selanjutnya ya. Puan Bersuara, Puan Berjaya. Saya Mutia Gustina pamit undur diri dan see you.